Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenanga Putri Sukmadewi dengan NIM 2108655. Di sini saya akan berpidato tentang bela diri, khususnya yaitu bela diri Taekwondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Yuni Astuti SPD MPD selaku dosen pembimbing saya pada mata kuliah seminar di semester 5 ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas pidato kita pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bela diri, khususnya Taekwondo. Bela diri merupakan salah satu olahraga pertahanan diri yang berkembang dari masa ke masa. Bela diri juga dapat mengajarkan kita bagaimana cara menjaga diri kita sendiri dari kejahatan dan tidak membuat kita selalu merasa was-was. Ada berbagai macam bela diri di Indonesia yang dapat kita pelajari. Salah satunya yaitu bela diri Taekwondo. Selain sebagai bentuk pertahanan diri, bela diri juga dapat dipelajari untuk alasan kesehatan dan kebugaran tubuh. Bela diri dapat dipelajari dari anak seperti anak TK, SD, SMP, remaja SMA, kuliah dan orang dewasa maupun orang yang lanjut usia. Taekwondo yang berarti jalan tangan dan kaki dalam bahasa Korea bukan hanya sekadar olahraga bela diri, tapi Taekwondo juga mengajarkan bagaimana kita cara hidup, filosofi dan komitmen untuk meningkatkan diri kita dari berbagai macam aspek. Taekwondo adalah seni yang membutuhkan kecerdasan, keseimbangan, dan disiplin. Ketika seseorang mempraktekkan Taekwondo, mereka belajar lebih dari sekadar teknik-teknik tendangan seperti tendangan dolio chagi yang menggunakan telapak kaki. Ada juga yang namanya tendangan Apchagi yang menggunakan jari-jari kaki yang ditekuk ke atas. Ada juga tendangan yang namanya Yapchagi yang menggunakan pinggiran kaki atau pisau kaki. Dan juga ada pukulan, tusukan juga dipelajari di Taekwondo. Bagaimana cara kita menghadapi lawan juga dipelajari. Untuk membentuk kepribadian mereka di Taekwondo juga diajari itu. Karena Taekwondo juga mengajari bagaimana cara kita menghormati pelatih, senior, junior, maupun sesama atlet di sana. Dan Taekwondo juga mengajari bagaimana kekeluargaan yang ada di sana. Saling tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain. Namun, tidak pernah ada latihan tanpa adanya kesalahan, bukan? Di Taekwondo juga kita juga bisa membuat kesalahan pada saat latihan. Karena kesalahan adalah bagian dari sebuah proses
pembelajaran di sana para atlet taekwondo. Bahkan bukan hanya para atlet taekwondo, mungkin semua atlet atau semua orang pasti juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sana kita juga diajarin bagaimana kita harus menerima kesalahan yang telah kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita belajar dari kesalahan tersebut karena kita harus terus maju kan. Ini adalah sebuah pembelajaran berharga bahwa kegagalan itu tidak selamanya buruk. Kegagalan itu tidak selamanya jelek. Kegagalan itu juga tidak selamanya selalu kayak apa sih ini, tidak. Tapi dari kegagalan kita juga dapat mendapatkan hikmahnya, kita juga dapat mengerti, oh, kalau kita telah melakukan kesalahan tersebut, kita tidak boleh melakukannya lagi, bukan? Jadi kita harus punya peluang untuk tumbuh terus dan berkembang dari kegagalan tersebut. Di dalam taekwondo juga, kita belajar apa itu tentang kesabaran dan tekad. Karena dari prosesnya sabuk yang diperoleh juga, yaitu sabuk tertinggi adalah sabuk hitam, itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan usaha, membutuhkan tekad yang kuat. Karena di sana juga diajarin dan kita juga tahu kenapa. Ya karena kesuksesan sesungguhnya itu tidak bisa didapatkan secara instan. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu hal itu secara instan. Mie instan aja yang katanya instan itu juga ada prosesnya. Kita juga harus menunggu dan sabar. Jadi kita tuh harus sabar dan tekun dalam melaksanakan sebuah proses yang ada. Dan untuk mengakhiri pidato saya pada hari ini, saya ingin mengajak kalian semua yang mendengarkan dan melihat video saya sekarang untuk menjalani olahraga. Ya karena dari walaupun bela diri maupun tidak bela diri, tapi kalau bisa ya masuk taekwondo gitu. Karena di taekwondo kan tadi udah saya jelaskan tidak hanya dari satu hal aja, kita dapat berbagai macam makna yang kita bisa dapatkan. Jadi jadi videonya gerak-gerak. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Jadi itu kita harus ikut taekwondo karena kita bisa menjaga, salah satu keuntungannya dari yang saya sebutkan tadi ya. Terus kita juga bisa menjaga diri kita dari bahaya tanpa harus kita takut loh kemana-mana, itu tadi sudah saya sebutkan juga. Dan keuntungan lainnya, kalau kita latihan taekwondo dengan giat, kita bisa mengikuti berbagai macam kejuaraan dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional sesuai dengan apa yang telah kita lakukan tadi, guys. Selain mengikuti itu, kita juga dapat keuntungan, kita bisa dikenal di kalangan orang banyak loh. Kita juga bisa dikenal dari apa kalau kita telah mengikuti lomba internasional. Kita juga dapat mencapai sebuah prestasi di dalam maupun di luar dojang kan. Jadi terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan saya untuk berbicara kepada kalian tentang
bela diri taekwondo tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat.